Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakwan Sedri dari Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait suatu penyakit yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Namanya retinoblastoma. Pertama, sebenarnya apa sih retinoblastoma itu? Retinoblastoma merupakan tumor yang umumnya muncul pada anak-anak. Dan ini seringnya muncul pada anak-anak usia di bawah 2 tahun. Sejumlah kira-kira 95% penyakit tersebut didiagnosis di pasien yang umurnya di bawah 5 tahun. Sementara bila muncul di usia yang lebih dari 5 tahun, umumnya memiliki prognosis yang lebih buruk. Penyakit ini juga menempati 11% dari penyakit kanker yang mengisi 1 tahun pertama anak. Dan mengerikannya lagi, retinoblastoma ini dapat menyebabkan kebutaan hingga kematian bagi anak-anak yang terkena penyakit ini. Nah, mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman yang punya anak di usia 5 tahun ke bawah atau mungkin adik-adiknya masih kecil, masih 1-5 tahun atau di bawah 5 tahun, yuk mari kita lebih fokus lagi dalam mendengarkan video ini. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semua sudah pada tahu ya kalau di mata kita ini ada yang namanya retina. Nah, retina ini dia adalah lapisan tipis syaraf yang berada di belakang mata yang dia itu berfungsi untuk menangkap cahaya dan juga jadi salah satu faktor untuk menentukan ketajaman penglihatan seorang manusia. Retina ini merupakan satu-satunya yang ada di tubuh manusia yang peredaran darahnya atau pembuluh darahnya dapat diamati secara langsung. Sehingga dapat kita evaluasi secara dini jika memang ada kelainan di retina manusia ini. Nah, kelainan yang terkena atau kelainan yang ada di retina ini salah satunya adalah kanker mata atau yang biasa disebut dengan retinoblastoma. Kanker retinoblastoma bisa menyerang satu mata atau dua mata sekaligus, yang tentunya hal ini dapat memberikan ciri khas kepada anak yang terkena penyakit ini, yaitu bisa disebut sebagai cat eye atau mata anak tersebut memantulkan cahaya gitu. Jadi seperti kalau kita foto malam, difoto dengan menggunakan flash. Nah, mata anak yang terkena retinoblastoma seperti itu kurang lebih. Jadi intinya retinoblastoma adalah suatu penyakit ganas berupa tumor atau kanker yang menyerang pada retina atau salah satu bagian mata yang sangat sensitif pada cahaya. Dan ini umumnya terkena pada anak-anak. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengertian dari retinoblastoma itu apa, tentunya sekarang kita harus mengetahui gejala yang dialami atau yang muncul pada pasien yang menderita penyakit retinoblastoma. Gejala dan tanda-tanda dari retinoblastoma ini ditentukan oleh luas dan lokasi dari kanker atau tumor tersebut yang kita ketahui dari diagnosis awal. Gejala yang sering kita jumpai pada pasien yang terkena penyakit retinoblastoma salah satunya adalah leukokoria atau refleks putih apabila mata kita menangkap cahaya. Itu salah satunya. Dan gejala lainnya yang selanjutnya adalah strabismus atau mata juling. Ciri-ciri lainnya bisa juga heterokromia, pendarahan pada peredaran darah di mata, dan yang saya sebutkan sebelumnya yaitu cat eye, yang dimana mata dari penderita memantulkan cahaya apabila mata tersebut disinari cahaya. Nah, setelah kita mengetahui gejala-gejalanya, kini kita tahu kalau misalnya teman-teman atau bapak ibu melihat anak-anak atau adik-adik dari bapak-bapak ibu-ibu mengalami gejala seperti itu, segera bawa ke dokter spesialis mata supaya kita dapat melakukan penanganan sedari dini. Nah, kita baru saja udah ngebahas tentang gejala dari penyakit retinoblastoma ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih penyebab dari penyakit ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang bagian mata yang terserang dari penyakit retinoblastoma ini. Seperti yang kita semua sudah tahu, retina manusia terbentuk dari sel-sel bernama retinoblast. Nah, penyakit retinoblastoma ini terjadi karena adanya pertumbuhan kanker, yang dimana pertumbuhan kanker ini terjadi karena adanya kesalahan mutasi genetik atau kesalahan genetik yang menyebabkan sel-sel retinoblast yang sudah saya sebutkan sebelumnya bereproduksi atau lahir atau tumbuh secara berlebihan sehingga akhirnya menghasilkan tumor di bagian mata dari pasien. Lebih mengerikannya lagi, tumor ini dapat merambah atau tumbuh menjadi lebih besar ke seluruh bagian mata dari pasien, bahkan sampai ke otak atau ke tulang belakang. Nah, retinoblastoma ini dapat tumbuh keluar ataupun ke dalam. Karena pertumbuhan itu kan bisa keluar, bisa ke dalam gitu. Dari bagian mata kita ini bisa
keluar atau ke dalam. Nah, jika retinoblastoma itu tumbuh keluar itu bernama eksofilik, retinoblastoma eksofilik. Nah, jika tumornya tersebut tumbuh ke dalam itu namanya retinoblastoma endofilik gitu. Nah, retinoblastoma ini atau tumor ini biasanya disadari terlambat sehingga tumor ini sudah terlanjur besar dan akhirnya menghasilkan manifestasi klinis yang sangat jelas seperti mata juling atau strabismus dan juga gejala-gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, itu dia penyebab dari terjadinya retinoblastoma, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman. Semoga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, kita akan bahas ke diagnosis retinoblastoma. Pada penderita retinoblastoma, diagnosis ini terjadi pada saat muncul pertama kali gejala dari retinoblastoma ini sampai akhirnya didiagnosis secara klinis. Nah, biasanya penyakit retinoblastoma ini diketahui atau diperiksa dengan melalui pemeriksaan funduskopi. Funduskopi merupakan dokumentasi okuler yang digunakan untuk mengambil gambar dari retina pasien. Pemeriksaan funduskopi ini bertujuan untuk mengambil gambaran normal atau tidak normalnya retina atau bagian dalam dari mata pasien. Nah, gambaran yang didapatkan dari pemeriksaan funduskopi itu memungkinkan para ahli dan para dokter untuk mengetahui dan mendiagnosis lebih lanjut terkait tentang penyakit yang mungkin dialami oleh pasien. Nah, pada pemeriksaan funduskopi ini biasanya jika pasien mengalami retinoblastoma, gambaran yang dihasilkan adalah adanya tumor dengan warna putih atau krem kekuningan dan juga adanya tumor-tumor yang ada di corpus vitreus atau biasa disebut dengan vitreocytes. Nah, kita baru saja mengupas tuntas terkait tentang penyakit retinoblastoma. Tentunya kita pernah mendengar adanya peribahasa sedia payung sebelum hujan. Nah, maka dari itu kita perlu tahu juga apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mencegah atau melakukan pengobatan terkait tentang penyakit retinoblastoma ini. Hal pertama yang paling penting yang perlu kita ketahui terkait tentang pencegahan dan pengobatan dari retinoblastoma ini adalah kita perlu sadar bahwa retinoblastoma adalah penyakit yang terjadi akibat keganasan suatu sel. Dalam menentukan strategi pencegahan atau pengobatan, yang perlu kita utamakan adalah keselamatan nyawa, kemudian keselamatan mata, setelah itu keselamatan organ-organ lainnya. Pencegahan yang dilakukan oleh pasien yang terkena retinoblastoma harus dilakukan secara telaten dan ulet. Karena pasien yang terkena penyakit ini harus dievaluasi sepanjang hidupnya. Kerjasama antara dokter spesialis anak, dokter spesialis mata, dokter spesialis bedah onkologi, dokter spesialis radiologi, konsulen genetika, perawat, dan juga keluarga pasien memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengobatan dalam penyakit retinoblastoma. Penata laksanaan penyakit retinoblastoma ini bergantung pada tingkat stadiumnya. Nah, terdapat beberapa terapi yang bisa diberikan kepada penderita, yang dimana di situ ada terapi vokal, terapi radioterapi, terapi kemoterapi, dan kemudian terakhir ada pembedahan. Nah, untuk terapi vokal ini dia merupakan terapi modalitas bekerja lokal dan pada area tumor ini tidak memberikan efek regional ataupun sistemik. Nah, kemudian selanjutnya ada radioterapi. Nah, radioterapi ini digunakan pada tumor yang telah beregresi oleh kemoterapi sistemik atau muncul kembali setelah kemoterapi. Kemudian selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi ini merupakan terapi standar pada pasien yang terkena penyakit retinoblastoma. Kemoterapi ini kemudian dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping yang ditimbulkan. Kemoterapi ini digunakan sebagai terapi pada tumor yang terlalu besar dan luas untuk dilakukan terapi vokal. Nah, kemudian jika terapi vokal, terapi kemoterapi, dan juga terapi dari radiologi itu tidak dapat berhasil, maka selanjutnya kita akan melakukan pembedahan terkait tumor yang terdapat di mata pasien dengan dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya. Nah, itu saja bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman terkait tentang penyakit yang biasa disebut dengan retinoblastoma atau kanker mata. Nah, retina merupakan bagian dari mata yang sangat sensitif terhadap cahaya dan mempengaruhi terhadap ketajaman mata penglihatan. Nah, penyakit dari kanker mata ini seringnya terkena pada anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi harapannya dengan video edukasi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa lebih aware dan perhatian lagi terkait tentang kesehatan mata dari anak-anak dan adik-adik, teman-teman, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga kalian semua dan kita semua bisa lebih sehat lagi dalam menjaga kesehatan mata kita.
Mungkin itu saja dari saya. Atas kurang lebih saya mohon maaf. Kelebihan datang dari Tuhan Yang Maha Esa, sementara kekurangan hanya datang dari saya seorang. Nah, mungkin untuk literasi atau daftar-daftar pustaka akan saya berikan di akhir video. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman jika bersedia untuk membaca lebih lanjut terkait tentang penyakit retinoblastoma ini, bisa baca di daftar pustaka yang saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.